Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan selalu semangat dalam belajar meskipun belajarnya online. Sebelumnya kalian pasti belum kenalkan sama ibu. Perkenalkan, nama Ibu Rahmatika Anjani. Kalian bisa sebut ibu atau bisa panggil Ibu Rahma atau Ibu Tika. Ibu masih menjadi mahasiswa YIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Tadris Matematika semester 7. Kebetulan Ibu sedang dalam program PLP atau sering dikenal sebagai PPL di SMK Sultan Agung. Nah, hari ini Ibu akan mengajarkan atau mengganti Pak Jaka dalam pembelajaran matematika. Sebelumnya kalian udah tahu belum hari ini kita mau belajar apa? Benar, hari ini kita mau belajar induksi matematika. Nah, sebelum ke materi, Ibu akan menjelaskan tentang pengantar induksi matematika terlebih dahulu. Nah, agar kalian mengetahui tentang apa itu induksi, simak baik-baik videonya ya. Oke, pada kali ini kita akan belajar mengenai induksi matematika. Nah, sebelumnya kita akan belajar dulu mengenai pengantar induksi matematika. Perhatikanlah barisan papan yang ada di gambar sini ya. Nah, itu ada papan S1, S2, S3, S4 dan seterusnya. Nah, jika papan S1 dijatuhkan ke arah S2, maka papan manakah yang akan jatuh? Coba perhatikan. Jika papan S1 dijatuhkan, apakah papan S2 akan jatuh pula? Ya, benar. Papan S2 akan jatuh. Begitupun papan S3 dan seterusnya. Di sini kita akan mencoba untuk membuat suatu formula dari penjumlahan bilangan asli. Contohnya dari penjumlahan bilangan 1 hingga 10. Nah, di sini bisa kita lihat ketika kita menjumlahkan 5 plus 6 itu berapa? 11. Kemudian 4 plus 7 sama dengan 11. Begitu juga dengan 3 plus 8 sama dengan 11. Kemudian 2 plus 9 sama dengan 11. Dan untuk 1 plus 10 juga hasilnya 11. Nah, jadi dari sini kita bisa mendapatkan bilangan-bilangan yang menghasilkan yang ketika dijumlahkan hasilnya 11. Jadi 1 plus 10 ditambah 2 plus 9 ditambah 3 plus 8 ditambah 4 plus 7 ditambah 5 plus 6. Tadi ini berapa? 11. Ini 11. 3 plus 8 11. 4 plus 7 11. Dan 5 plus 6 sama dengan 11. Nah, otomatis ini akan sama dengan 5 dikali 11. Gitu kan? Karena 11-nya ada sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Sama dengan 5 dikali 11. Nah, agar memudahkan bilangan 5 dan 11 ini kita akan rubah agar ada unsur 10-nya. Nah, 5 itu kan sama dengan 10 dibagi 2 kan? Maka 5-nya kita ubah menjadi 10 per 2. Kemudian 11 itu sama dengan 10 per 1 kan? Nah, jadi 11-nya itu kita rubah menjadi 10 plus 1. Begitu. Jadi
Ini merupakan formula dari penjumlahan angka 1 sampai dengan 10. Bagaimana untuk penjumlahan bilangan 1 sampai dengan 20? Mudah saja, kita tinggal mengubah si 10 ini dengan 20. Maka formulanya menjadi 20 per 2 dikalikan dengan 20 plus 1. Seperti itu. Paham? Lalu bagaimana untuk bilangan sampai tak terhingga, misalkan sampai n kali. Misalkan 1 plus 2 plus 3 sampai n kali. Otomatis kita tinggal mengubahnya saja menjadi n yang 10 ini. Berarti n per 2 dikali n plus 1. Nah, ini merupakan formula dari penjumlahan bilangan bulat positif. Apakah formula ini benar? Nah, untuk membuktikannya, kita membutuhkan ilmu induksi matematika. Dari penjelasan yang telah Ibu jelaskan tadi, teman-teman bisa menyimpulkan apa itu induksi matematika? Ya, jadi induksi matematika itu suatu teknik pembuktian dalam matematika. Ada dua prinsip dalam induksi matematika. Misalkan Pn merupakan suatu pernyataan bilangan asli. Pernyataan Pn benar jika memenuhi langkah berikut. Yang pertama, langkah awal atau disebut dengan basic step, yaitu P1 benar. Dan langkah yang kedua, yaitu langkah induksi atau induction step, yaitu jika PK benar, maka PK plus 1 benar untuk setiap K bilangan asli. Nah, dari formula ini yang telah kita buat tadi, nah kita akan membuktikan bahwa formula ini itu benar menggunakan induksi matematika. Nah, sebagai contohnya, buktikan bahwa formula berikut benar. 1 plus 2 plus 3 sampai n kali sama dengan n per 2 dikali n plus 1. Nah, tadi di prinsip pertama itu kita harus membuktikan bahwa P1 benar. Maka, untuk ini P1 berarti kan ini 1 ya. Berarti 1 akan sama dengan n ini kita ganti dengan 1 per 2, dan yang n yang ini pun kita ganti dengan 1. Berarti 1 plus 1. 1 per 2, 1 plus 1 itu 2. Nah, 2 dibagi dengan 2 itu hasilnya 1 kan? Nah, ini dibagi ini hasilnya 1, jadi 1 kali 1 itu 1. Nah, benar kan? Jadi 1 sama dengan 1. Jadi P1 itu benar. Jika P1 benar, maka P2 pun benar. Coba kita buktikan ya. 1
P2, berarti 1 plus 2. Otomatis 1 plus 2 akan sama dengan, nah, N yang ini kita ganti dengan 2. Berarti 2 per 2 dikali dengan N ini kita ganti lagi dengan 2 plus 1. Seperti itu. 1 plus 2 itu berapa? 3 kan? Kan sama dengan 2 dibagi 2 itu 1 dikali 2 plus 1, 3. 3 kali 1 itu 3. Nah, maka P2 pun benar. Karena telah kita buktikan bahwa P1 itu benar, P2 itu benar, maka P seterusnya pun benar sampai pada langkah kedua, yaitu PK benar. Seperti itu. Nah, jika PK itu benar, lalu kita akan membuktikan bahwa PK plus 1 juga benar. Nah, bagaimana membuktikannya? Tadi untuk PK benar itu berarti si N yang ini kita ubah dengan K ya. Jadi 1 plus 2 plus 3 sampai plus K sama dengan K per 2 dikali K plus 1. Seperti itu. Nah, berarti untuk K plus 1-nya, maka kita rubah K ini menjadi K plus 1. Jadi 1 plus 2 plus 3 sampai plus K yang ini kita tulis kembali, kemudian plus lagi K plus 1. Kan sama dengan K-nya kita ganti dengan K plus 1, maka K ini kita ganti dengan K plus 1 per 2, kemudian K yang ini pun kita ganti dengan K plus 1. Berarti K plus 1, ini dari sana udah ada 1 ya, jadi plus 1 lagi. Nah, seperti itu. Tadi, di sini, kita tahu kan bahwa 1 plus 2 plus 3 plus K sama dengan K per 2 dikali K plus 1. Ya, berarti untuk yang ini kan 1 plus 2 plus 3 titik-titik plus K sama dengan yang atas kan. Nah, berarti yang ini tuh akan sama dengan yang ini. Jadi kita tulis di sini K per 2 K plus 1 untuk yang ini. Berarti yang ininya tulis kembali plus K plus 1 sama dengan K plus 1 per 2 kan sama dengan ini K plus 1 ditambah 1 sama dengan 2. Seperti itu. Nah, dari sini kita hanya perlu mengubah salah satu ruas agar ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Nah, kita rubah yang ruas kiri ya. Ini kita kalikan dulu ke dalam, berarti K kuadrat per 2 plus K per 2
dikali 1 berarti K per 2 plus K plus 1 kan sama dengan K plus 1 per 2 dikali K plus 2. Seperti itu. Atau ini kita bisa tulis seperti ini ya. Nah, jadi K plus 1 kali K plus 2 per 2. Seperti itu. Nah, karena yang K ini dan 1 ini belum mempunyai penyebut, nah maka kita samakan dulu penyebutnya menjadi 2. Berarti untuk itu kita kalikan K ini dengan 2 per 2 dan 1 ini juga dengan 2 per 2. Maka K kuadrat per 2 plus K per 2 plus di sini kita kalikan dengan 2 per 2 K plus 2 per 2 kali 1 yang ini ya. Nah, yang luas kanannya kita tulis ulang kembali. Mengapa kita memilih 2 per 2? Karena 2 per 2 itu hasilnya 1 kan. Nah, 1 dikali K tetap K. Jadi tidak merubah hasil si dari K ini. Ini jadi K2, K pangkat 2 per 2 plus K per 2. Ini kita kalikan menjadi 2K per 2. Ini menjadi kita kalikan menjadi 2 per 2 sama dengan K plus 1 K plus 2 per 2. Nah, ini kita lihat variabelnya sama ya, K. Nah, jadi bisa kita jumlahkan. K kuadrat per 2 plus K ditambah 2K berarti 3K per 2 plus 2 per 2 sama dengan K plus 1 K plus 2 per 2. Nah, untuk yang ini, untuk ruas kiri yang ini, kita dapat menuliskannya seperti ini. K2 plus 3K plus 2 per 2. Mengapa bisa dituliskan seperti ini? Karena masing-masing penyebutnya itu sama, 2. Jadi kita bisa menggabungkannya seperti ini. Untuk yang luas kanan tetap kita tulis ulang ya. Nah, dari pelajaran sebelumnya yang pernah teman-teman pelajari mengenai persamaan kuadrat, nah yang ini bisa kita ubah dalam bentuk seperti ini. K plus 1 K plus 2 per 2 sama dengan K plus 1 K plus 2 per 2. Nah, bisa dilihat ruas kiri dan ruas kanan itu sama ya. Yang ruas kirinya itu K plus 1 dikali K plus 2 per 2. Begitupun yang ruas kanannya K plus 1 kali K plus 2 per 2. Jadi ruas kiri dan ruas kanan itu sama. Maka untuk PK plus 1 itu benar. Nah, karena formula ini memenuhi prinsip dari induksi matematika, yaitu untuk langkah pertama itu benar,
P1 benar, dan untuk langkah kedua, jika PK benar, maka PK plus 1-nya itu benar. Maka dapat disimpulkan bahwa formula ini itu benar atau terbukti. Seperti itu. Paham? Kalau ada yang belum paham, silahkan komentar di bawah ya. Ibu cukupkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.